Alif mana Alif? Alif? Sudah, Bro. Sudah. Oke, apa namanya? Presensi code untuk hari ini adalah, bentar saya lihat, saya kembali 236750. 236750. Tulis di room chat ya. Sudah, Bro. Oke, baik. Jadi sebetulnya saya punya rencana hari ini mengadakan kuis, tetapi karena dari saudara rupanya belum siap kalau minggu ini dilakukan kuis, jadi saya akan tunda kemungkinan hari Rabu. Jadi saya akan bicara dengan Pak Rendra dulu, apakah jamnya bisa dipakai. Kalau bisa dipakai, nanti ya pakai itunya Pak Rendra, ya. Setelah itu nanti kita ngikuti EAS seperti biasa, ya. Oke. 1632. Oke, berikutnya kita akan bahas. Kemarin kan ada assignment yang harusnya masuk hari Sabtu, kemudian menjadi Minggu malam. Mudah-mudahan saudara sudah buat. Coba saya mau minta salah satu dari saudara untuk maju, misalnya saudara Berlian aja. Berlian, kamu sudah buat? Sudah, Pak. Nomor 15.5 NRP. 15.5, oke. Coba tunjukkan. Iya, Pak. Izin untuk share screen. Boleh. Masih belum di. Belum. Ketua kelas. Sudah, Bro. Oke, silakan. Share screen. Ini untuk nomor 15.5, dimana untuk NRP ganjil. Di sini ada soal closed loop system untuk gambar 15.5 memiliki transfer function itu untuk GP-nya, G prosesnya itu 1/S+1, kemudian transfer function di disturbance-nya itu 2/S+1 dikali 4S+1, kemudian untuk gain valve dan gain measurement serta GT-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk pertanyaan pertama yaitu untuk mendesain feedforward controller yang berdasarkan steady state design. Ini pertama untuk mencari feedback controller itu memiliki persamaan, yaitu GF sendiri memiliki persamaan minus GD per GT kali GV kali GP. Kemudian berdasarkan untuk steady state design-nya itu kita ambil steady state gain-nya, yaitu K-nya tersebut, di mana GP KP-nya itu adalah 1, kemudian G valve-nya itu gain-nya 1, kemudian GT itu KT-nya 1, kemudian disturbance itu K-nya 2, dan dimasukkan ke dalam persamaan GF sama dengan minus KD per KV kali KT kali KP, di mana disubstitusikan dalam persamaan dihasilkan GF-nya minus 2. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah suruh mendesain feedforward controller yang didasarkan pada analisis dinamis, di mana menggunakan persamaan seperti tadi, GF sama dengan minus GD per GT kali GV per kali GP, di mana sudah diketahui transfer function-nya, kemudian disubstitusikan dalam persamaan ini.
dimasukkan, kemudian dihasilkan GF sebesar minus 2 per 4S plus 1. Kemudian pertanyaan ketiga, untuk mendesain controller, feedback controller didasarkan pendekatan IMC yang telah diterangkan pada chapter 12. Dengan tau C-nya itu sudah ditentukan di soal, yaitu 3, di mana filternya itu memiliki persamaan, yaitu 1 per tau C S plus 1 dipangkatkan R. Dan saya asumsikan di sini R-nya itu 1, kemudian dihasilkan filternya itu 1 per 3S plus 1, di mana transfer function model itu memiliki persamaan G positif dikali G negatif. Di sini G-nya sendiri itu hasil perkalian dari GP, GV, dan GM. Dan dihasilkan G-nya itu, hasil perkaliannya itu tinggal disubstitusikan, dihasilkan 1 per S plus 1. Dan G positifnya adalah 1, kemudian G negatifnya adalah 1 per S plus 1. Dan dicari GC internal kontrolnya atau GC bintangnya itu adalah 1 per G minus kali filternya tersebut. Kemudian disubstitusikan dan dihasilkan GC bintangnya adalah S plus 1 dibagi 3S plus 1. Dan dilanjutkan mencari transfer function dari kontrolernya, di mana GC sendiri memiliki persamaan dari buku Seaborg sendiri adalah GC bintang dibagi 1 minus GC bintang dikali transfer function yang tadi di modelnya tadi. Kemudian disubstitusikan melalui perhitungan dan didapatkan GC sama dengan 1 per 3 kali 1 plus 1 per S, di mana dari bentuk ini adalah PI controller. Kemudian disuruh untuk ke pertanyaan keempat adalah mensimulasikan closed loop respon, di mana disturbannya itu memiliki unit step change, perubahan unit step, dengan hanya feed forward saja yang digunakan dan menggunakan controller yang di A dan di B. Karena hanya feed forward saja, maka GC-nya itu adalah 0, dan seperti yang di soal DS-nya atau disturbannya itu 1 per S. Kemudian ada persamaan untuk respon dibagi disturbannya itu sama dengan GD ditambah GT dikali GF dikali GV dikali GP. Kemudian dihasilkan persamaan ini untuk responnya di dalam feed forward controller tadi. Kemudian karena yang pertama itu dari A, itu GF-nya digunakan yang ditemukan di pertanyaan A, yaitu minus 2, dan disubstitusikan semua yang sesuai dengan rumus ini, dan didapatkan hasilnya adalah YS sama dengan minus 8 per S plus 1 kali 4S plus 1, di mana bila ditransfer inverse Laplace-kan itu sama dengan ini 8 per 3 kali E pangkat minus T per dikurangi E pangkat minus T per 4. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan controller untuk yang B, di mana feed forward controller menggunakan GF-nya itu yang dinamis, di mana minus 2 per 4S plus 1, dan disubstitusikan dan dihasilkan Y-nya itu adalah YT responnya adalah 0. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk yang kelima, yaitu diulang pertanyaan yang D, tetapi di mana di sini menggunakan feed forward feedback controller, di mana digunakan yang pertama A dengan C, kemudian B dengan C. Di sini ada persamaan untuk
forward feedback controller adalah GD plus GT kali GF, GV kali GP per 1 plus GC kali GV, GM dikali GM dikali GP. Dan didapat persamaan YS ini dan dimasukkan yang pertama adalah menggunakan controller yang ditemukan di pertanyaan A dan C, kemudian disubstitusikan yang sudah diketahui dan sudah ditemukan di pertanyaan sebelumnya, dan didapatkan respon sementara ini. Kemudian untuk mengubahnya menjadi persamaan untuk di inverse Laplace kan, jadi menggunakan fraksi parsial untuk menemukan alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya, dan ditemukan, dan hasilnya 4 per S plus 1 ditambah 8 per S plus seperempat minus 12 per S plus sepertiga, dan di inverse Laplace kan, kemudian respon dalam domain waktunya adalah 4E pangkat minus 3 ditambah 8E pangkat minus 4 per T dikurangi 12E pangkat minus 3 per minus 3 per T. Kemudian untuk respon dari YT controller yang dihasilkan di B dan C dengan GF-nya adalah minus 2 per 4 S plus 1 dan GC-nya adalah bentuk tadi PI controller yang telah ditemukan, dengan disubstitusikan mendapatkan respon domain waktunya adalah 0. Kemudian saya simulasikan dengan Simulink. Bentuknya seperti ini untuk feed forward controller di soal yang menggunakan GF minus 2. Susunannya seperti ini dengan GF minus 2. Kemudian yang untuk yang part B feed vectornya GF-nya minus 2 per 4S plus 1. Kemudian dibandingkan hasilnya, di mana yang GF-nya tadi minus 2, yang ini berwarna kuning. Kemudian yang GF-nya yang dinamis tadi itu berwarna biru, konstan 0. Kemudian dilanjutkan untuk simulasi yang digunakan feed forward feedback controller. Di sini susunannya menggunakan controllernya sepertiga kali 1 plus 1 per S, kemudian GF-nya yang steady state mode tadi minus 2, dan kemudian untuk susunan dari blok diagram yang GF model dinamis, kemudian GC PI tadi pendekatan dari IMC model dihasilkan seperti ini, blok diagramnya hampir sama. Kemudian responnya untuk GC yang sama dengan GF yang pertama itu berwarna kuning, dihasilkan dari steady state mode itu berwarna kuning ini, kemudian naik, kemudian 0. Kemudian GF-nya itu dia yang digunakan adalah yang model dinamis, itu yang dihasilkan berwarna biru lurus. Kemudian saya coba dengan Excel yang telah ditemukan respon waktu tadi yang dengan domain waktu dihasilkan sama dengan respon di menggunakan Simulink. Sekian presentasi dari saya. Oke, jadi ini penggunaan GFF ya. Ini khusus GFF only ya, kalian? Apa ada feedback juga? Ini mohon maaf Pak, permisi untuk mengecharge laptop karena hampir. Oke. Iya Pak, ini untuk yang lurus ini, yang di atas ini adalah respon untuk feed forward only Pak. Kemudian yang di bawah ini yang dibandingkan untuk
feed forward feedback controller. Oke. Yang bedanya antara yang merah dengan yang biru, fungsi transfernya kayak apa? Yang merah kayak apa, yang biru kayak apa fungsi transfernya? Fungsi transfer keseluruhan ya. Iya. Enggak, bukan. Fungsi transfer itunya, controllernya. Untuk controller. Ya. Ya. Untuk yang warna orange ini, Prof, ini dia menggunakan model dinamis, Prof, yang terinput model dinamis, baik itu maupun feed forward only dan juga feedback feed forward. Kemudian yang bentuknya bergelombang ini, yang berwarna biru, itu menggunakan model steady state. Oke. Baik. Kamu mengharapkan nggak modelnya kayak gitu yang steady, kemudian yang merah-merah itu yang kalau menggunakan dynamic. Memang mengharapkan gitu nggak? Untuk saya, kalau pikiran saya kalau steady itu konstan terus. Fungsi transfernya bisa konstan, tapi kan responnya kan nggak harus konstan. Ya. Kemudian yang di E apa bedanya ini? Yang ini jawaban untuk yang di pertanyaan yang D, Prof. Kemudian yang E pertanyaan yang E, Prof. Nah ya, apa bedanya yang di E itu apa? Oh, yang D itu hanya perbandingan antara feed forward only, Prof. Kemudian yang GE itu feed forward feedback, Prof. Yang mana? Yang E? Iya, yang E dari soalnya begitu. Terus yang D perbandingan? Ya, dibandingkan antara GF yang dihasilkan di soal A, di mana itu modelnya model steady state, kemudian yang biru, yang satunya yang itu model GF yang dinamis, Bro. Kalau yang E itu ada tambahan feedback. Iya, Prof. Ada feedback. Oke. Ini apa sih, gangguan apa ini ya? Bukan set point berarti ya, disturbance ya? Iya, Prof. Iya, respon terhadap disturbance-nya. Berarti yang orange ini apa namanya ya, seolah-olah nggak berpengaruh ya disturbance masuk. Iya, Bro. Coba ke atas lagi. Oke, ini gambarnya. Oke. Ya. Sebentar, itu saya kok bingung. Ada YS bisa 0 itu kenapa ya? Fungsi transfernya kok bisa 0, kenapa? Yang di bawah ini ya, Bro. Ini hasil perhitungan di sini yang di pembilangnya itu dihasilkan 0, Prof. Yang di sini menggunakan GF-nya itu model dinamis, kemudian GC-nya itu dia model IMC model, Prof. Dan dia hasilkan di sini 0, Prof. Yang di pembilangnya, Prof.
Kalau 0, kenapa kalau 0? 0 itu dia dihasilkannya itu selalu konstan terus, Prof, responnya. Oke. Baik. Ada pertanyaan dari floor enggak? Saudara-saudara yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita teruskan. Terima kasih, Ferdian. Baik, sama-sama. Izin kita stop seri. Ya. Alif. Sudah Alif, ada? Ya, bro. Kamu NRP-nya ganjil apa genap nomor belakang? Genap, bro. Kamu ngerjakan yang nomor 6. Iya. Sudah terlihat ya, bro. Ya, untuk soalnya sendiri itu 15.6 feed forward control system didesain untuk 2 tangki sistem pemanas yang udah digambarkan di gambar ini E15.6. Kemudian desainnya itu regulated temperature tempatnya, despite variation, dan juga disturbance variabelnya ada di T1 dan W. Kemudian sinyal voltasenya untuk heater itu P yang merupakan manipulated variable. Kemudian yang hanya dihitung itu T1 dan W. Kemudian juga dapat diasumsikan bahwa yang pemanas dan transmitternya itu negligible, dan juga heat duty itu linear untuk sinyal voltage V-nya. Kemudian yang ditanyakan itu desain feed forward control menurut tergantung steady state dari energy balance. Kemudian kontrol dengan menggunakan control law yang relate sama P to T1M dan WM. Kemudian untuk menjawab yang soal nomor A, itu untuk gambarnya sendiri itu seperti ini yang udah diketahui di soal. Kemudian yang untuk steady state energy balance untuk dua tank itu menggunakan akumulasi rasio, yaitu input ditambah output ditambah yang energi panas dari sistem, dimana dari yang udah ditunjukin di 15.19 persamaan itu, didapatkan U sama dengan W1 kali C1 kali T1 ditambah W2 kali C2 kali T2. Kemudian setelah ditambahkan nanti dikurangi sama yang bawahnya ini, W kali C dikali T4 karena outputnya itu, terus kemudian ditambahkan dengan yang Q-nya. Kemudian untuk Q-nya sendiri itu power input untuk pemanas, dan yang C-nya sendiri itu specific heat untuk alirannya. Kemudian untuk menyelesaikannya itu menggunakan persamaan Q sama dengan C,
dikali W1 kali T1 plus W2 kali T2 dikurangi W kali T4. Ini merupakan penyederhanaan dari persamaan 1. Kemudian untuk pemanasnya sendiri dan transmitter dynamicsnya itu diabaikan dulu. Jadi persamaannya itu Q sama dengan KH kali P. Kemudian nanti T1M-nya sama dengan T1M awal ditambah KT dikali T1 min T10. Kemudian WM-nya sendiri itu sama dengan WM 0 ditambah KW dikali W dikurangi W0. Kemudian dari persamaan 2 ini yang dari persamaan 3, 4, dan 5 itu bisa dimasukkan untuk digantikan ke disubstitusikan ke persamaan kedua. Nanti didapatkan persamaan seperti ini, KH sama dengan C, W1 dikali T10 ditambah 1 KT dikali T1M plus T1M0 terus ditambahkan W2 kali T2 dikurangi T4 dikali W0 plus 1 KW dikali WM min WM0. Kemudian dilanjutkan untuk penyelesaiannya menjadi P sama dengan C per KH dikali W1 dikali T10 plus 1 KT dikali T1M min T1M0 dan ditambahkan W2 kali T2 min T4 dikali W0 plus 1 KW dikali WM min WM0. Kemudian lanjut untuk yang pertanyaan kedua, apakah dynamic compensation-nya itu desirable? Menurut jawaban dari soal A tadi, itu dynamic compensation-nya itu desirable karena proses transfer function-nya yaitu yang GP-nya itu yang output itu sama dengan T4S per PS, yang berbeda dengan disturbance transfer function-nya di mana GD1-nya itu sama dengan T4S per T1S dan juga GD2-nya itu sama dengan T4S per WS. Terkhusus untuk GD1 yang mana ordernya itu lebih mungkin seperti itu dari jawaban saya, Prof. Ya, Prof. Ya, yang pertama pertanyaannya gimana? Yang pertama yang desain feed forward control. Feed forward control berdasarkan steady state energy balance. Kemudian kamu gunakan itu enggak? Feed forward control yang berdasarkan steady state energy balance. Kamu gunakan itu enggak? Mana? Berdasarkan energy balance. Energy balance-nya yang mana? Yang ini, Prof, yang akumulasi yang input ditambah output ditambah juga dengan Q-nya itu. Akumulasinya kan 0. Iya, Bro. 0. Sehingga kan ada Q-nya. Iya, Bro. Ada Q-nya di sini. Jadi kemana nih? Sehingga gimana? Sehingga ini karena U-nya 0, kemudian nanti kan dipindah ruas jadi yang apa? Jadi yang persamaan kedua ini, Prof. Q sama dengan C kali W1T plus W2T 2 dikurangi WT4. Seperti itu, Prof.
Oke. Neglect heater transmitter dynamic. Terus kamu tuh pakai cara yang mana ini ya? Kemudian kamu dapatkan dengan asumsi di sini persamaan 3, 4, 5. Kamu dapatkan ini. Terus ke bawah lagi. Coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Mana? Bawah lagi itu yang mana? Yang ini Pak, di sebelah kanan. Terus langsung yang jawaban yang B. Jadi yang A ini jawabnya seperti ini. Panjang amat ya. Memang harus panjang ternyata. Untuk persamaannya sendiri seperti itu Pak. Tapi untuk yang pengaplikasian yang udah di seperti Berlian tadi masih dari saya nggak ngerjain sampai situ. Oke. Itu yang nomor 5, 1 dan 2 ya? Iya. Baik, ada komentar dari Flor? Ada komentar enggak? Oke. Baik, terima kasih karena nggak ada pertanyaan. Baik, Bro. Izin stop share. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang saya yang akan men-share untuk oh, bukan ini. Sebentar ya. Oh my goodness. Oh my God. Udah. Saya stop share dulu, kemudian nggak bisa 262. Oke, bab 16 saya kira kemarin sudah ya kita pelajari.
Stop share apa? Share screen-nya belum kelihatan, Prof. Oh, share screen-nya belum kelihatan ya. Oke, sebentar. Ini saya tutup, kemudian saya cari kembali. Add reviewer, timetable, bukan timetable. Saya cari di sini tidak ada. Sebentar. Kemudian saya harus ke meeting. Di mana ini adanya? Zoom. Green. Oke, kelihatan enggak? Oh iya, udah kelihatan, Prof. Oke. Ya, kita kemarin bicara feed forward, ratio control gitu kan. Sekarang ini bab terakhir, yaitu mengenai enhance single loop control strategies. Ya, jadi meskipun kita sudah bisa mengendalikan suatu proses dengan sistem pengendalian feedback, sistem pengendalian feed forward, sekarang dengan enhancing the controller ya, enhancing the control itu artinya membuat suatu, memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang lebih baik, gitu ya, yaitu enhance single loop control strategies, ya. Jadi kalau saya punya single loop control, gimana supaya bisa menjadi lebih baik kontrolnya? Ini dengan salah satunya, kalau kita lihat di sini ada cascade control. Ya. Nanti kita bicara time delay compensation, inferential control, dan selection control atau override system. Ya. Sampai di sini 1 sampai 4 aja. Oke, kalau yang cascade control, sistemnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini tidak lain adalah conventional controller, ya kan? Kenapa conventional controller? Conventional controller itu berarti alat pengendali konvensional, ya. Tapi kalau conventional control berarti pengendalian yang konvensional, ya. Nah, pengendalian yang konvensional itu yang sudah kita belajar, ya, merupakan single input, single output. Kenapa kita bilang single input, single output? Ini inputnya masuk ke dalam controller, kemudian ini outputnya, ya, keluar dari controller, gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, kita mengendalikan temperatur dari hot oil. Ya, temperatur hot oil yang keluar. Tadinya kita, jadi ini ada furnace di mana dihasilkan panas karena terbentuk flue gas. Kemudian panasnya diambil oleh cold oil, ya. Kemudian temperaturnya, temperatur hot oil, yaitu temperatur oil yang keluar dari furnace, itu diukur temperaturnya dan dikendalikan temperaturnya melalui pengaturan dari laju alir fuel gasnya sendiri, itu ya. Jadi asumsinya kalau fuel gasnya itu kecil, maka heat yang terbentuk itu juga kecil, ya.
Nah, ini yang konvensional. Sekarang kita lihat yang cascade, ya, bertingkat. Jadi ini di sini temperatur masuk seperti biasa, temperatur controller. Ini masuk ke dalam controller. Jadi ada satu controller lagi, ya, di sini. Ini adalah pressure controller, ya, tapi sebetulnya dia akan mengatur laju alir dari fuel gasnya, ya. Jadi diukur di sini, diukur tekanannya. Kalau tekanannya berubah, tentunya akan mengubah kedudukan dari control valve, ya. Dengan demikian fuel gas ini akan bertambah banyak atau bertambah sedikit, ya. Jadi di sini ada dua controller, ya. Ini controller pertama, ini controller kedua. Ini seringkali disebut sebagai primary controller, ini seringkali disebut sebagai secondary controller. Oke. Ini sering disebut loopnya adalah primary loop, kalau ini disebut sebagai secondary loop. Oke. Lebih ekstrim lagi, ini disebut sebagai master loop, ini disebut sebagai slave loop, ya. Kontrolernya seringkali disebut juga sebagai master controller, kalau ini menjadi slave controller, gitu ya. Ini yang disebut dengan cascade control, ya. Artinya jika ada perubahan tekanan di dalam fuel gas, otomatis temperatur tekanan ini akan naik di downstream di sini. Ini akan mengubah output dari controller, ya. Dengan mengubah output dari controller, maka ini akan berubah, bisa besar, bisa kecil, ya. Ini berbeda dengan conventional controller, di mana memang tidak ada, tidak terlihat pengaruh dari tekanan, ya, tekanan yang ada di hulu, ya, dari fuel gas tadi, ya. Kalau tekanannya berubah, ya langsung akan masuk ke dalam furnace, ya, dampaknya, kemudian baru diukur dampaknya di sini, ya, di temperature transmitter ini masuk ke dalam controller, baru nanti akan terjadi perubahan, ya. Otomatis kalau terjadi perubahan tekanan, maka responnya tentu akan sangat lambat dibandingkan kalau kita menggunakan sistem cascade control, di mana tekanannya merupakan slave control, ya. Oke, itu perbedaan antara cascade dengan konvensional. Ini juga ada cascade control untuk chemical reactor. Kelihatannya ini CSTR, di mana kita punya feed masuk dan produk keluar, ya. Kita punya temperatur di dalam reaktor, ini yang akan kita kendalikan dengan mengatur laju alir cooling water makeup, ya. Tapi di samping itu ada slave loop, ya, ada slave controller untuk loop dari jaket, ya, jaket temperaturnya, ya. Ini maksudnya kalau terjadi perubahan pada temperatur jaket, ini akan terlihat, ya, masuk ke dalam controller sehingga terjadi error, ya, karena error di sini itu kan tidak lain adalah set point dikurangi outputnya, ya. Dan ini akan mengubah control valve-nya. Oke, jadi ini ada slave loop-nya. Sama seperti yang tadi kita bicarakan, ada slave loop-nya. Oke, nah kalau kita gambar blok diagramnya seperti ini, gitu ya. Ini yang secondary controller, atau ini juga disebut sebagai secondary loop, ya. Dan ini yang di luar disebut sebagai primary loop, dengan controllernya kita sebut sebagai primary controller, ya. Meskipun
GC1, GC2 itu ya pengendalinya biasanya pakai conventional controller, pakai PID gitu ya. Cukup dengan PID. Pak, apa dua-duanya PID? Tidak perlu ya. Biasanya yang di dalam ini bisa dipakai PI controller, yang di luar ini bisa dipakai PID ya. Tapi saya sudah bicara bahwa sekarang itu controller hanya menggunakan persamaan, tidak lagi mekanik, sehingga ya perbedaan harga sudah nggak kelihatan antara proporsional dengan proporsional integral ataupun juga dengan proporsional integral derivatif, gitu ya. Karena pakai komputer kan lebih cepat ya, perhitungannya akan lebih cepat. Oke, dan dari sini model seperti ini maka kita akan bisa dapatkan fungsi transfer closed loop antara Y1 dengan YSP1 atau antara Y1 dengan YSP1 atau antara Y1 dengan D2 atau Y1 dengan D1 ya. Semua bisa ada fungsi transfer closed loop-nya. Oke. Nah, sekali lagi untuk stability maka semuanya mempunyai stabilitas yang sama karena menggunakan karakteristik loop tertutup di mana block diagramnya sama gitu kan, sehingga otomatis penyebutnya juga akan sama ya. Oke, kemudian ini menunjukkan step response. Kalau satu pakai cascade, yang satu tidak. Kalau kita pakai PI controller, kita bisa lihat ada lonjakan yang tinggi. Sedangkan kalau kita pakai cascade control, maka lonjakannya adalah rendah, ya, tidak tinggi. Dimana yang rendah tentu yang disukai, ya, karena tidak berbeda jauh dengan set point yang diukur. Kemudian ini untuk perubahan dari D1 ya. Jadi D1 kalau kita lihat di sini, ini D2, ini D1. Kalau perubahan D1 dengan bermacam-macam fungsi transfer, di sini diambil cuma 2 fungsi transfer. Nah, ya, yang jelas ini dengan step response, jadi apa namanya harus balik, ya. Ini bukan step change ya, tapi step response ya. Ini ada disturbance juga. Kalau tadi D2, ini D1, gitu kan? Ya, kita lihat bahwa cascade control masih lebih baik daripada conventional controller. Oke? Dilihat ya. Nah, sekarang gimana kalau saya bagaimana kalau saya punya fungsi transfer yang ada dead time seperti yang kita lihat dulu, membandingkan apa stabilitas Rauf dengan body, ya kan ada dead time-nya. Seperti kita ketahui, respons kalau untuk fungsi transfer dead time itu hanya mengubah apa namanya profil ke waktu yang sesuai dengan dead time-nya ya. Jadi misalnya dead time-nya di sini theta ini sama dengan 2 menit, maka ini hanya merubah profil temperaturnya ya sebesar 2 menit. Ya kan gitu. Nah, kadang-kadang ini bisa terlampau banyak, waktu datanya besar sehingga ya nggak akan kelihatan gitu ya. Tentu
merugikan bagi industri itu ya yang ingin memperoleh produk secara cepat. Oke, oleh sebab itu kita menggunakan apa yang disebut dengan time delay compensation atau Smith predictor ya, karena yang menemukan Smith. The Smith predictor technique is the best known strategy. Smith tahun 57 dan menemukan konsep untuk Smith predictor, di mana block diagram dari Smith predictor itu bisa dilihat pada gambar 16.8, berarti 16.8 ini dia, gitu kan. Jadi kalau saya punya proses yang ada datanya, maka saya bagi, gitu kan, menjadi bentuknya seperti ini, ya. Di mana secara keseluruhan Y dengan YSP atau Y dengan D hasilnya tetap sama, ya. Sama-sama nanti ada closed loop characteristic equation, ya. Kita bisa lihat di sini, misalnya ini, ya 1 plus GC di apa namanya di sini, sama ya. Oke, kemudian responnya sekarang kalau menggunakan Smith predictor ini yang terpatah-patah garisnya, yang menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan PI controller, ya. PI controller masih bagus Smith predictor hasilnya, ya. Kemudian kita punya apa yang disebut dengan inferential control. Inferential control itu adalah kalau di dalam suatu proses kita mau mengendalikan konsentrasi, tetapi karena konsentrasinya nggak bisa diukur, kita menggunakan temperatur misalnya, ya. Itu yang kita sebut sebagai inferential control. Karena dengan temperatur yang kita ambil, maka kita sudah tahu juga bagaimana komposisinya, ya. Karena itu bisa dihitung, kan? Bisa hitung di dalam controller. Oke, dan block diagramnya seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik kalau untuk kita punya fungsi transfer dengan date time yang banyak, itu tidak bisa kita gunakan conventional controller, ya. Jadi saya punya fungsi transfer first order plus date time misalnya, maka yang nggak boleh rasio dari date time terhadap time constant, ya. Jadi rasio dari date time terhadap time constant itu nggak boleh lebih dari 1, ya. Seingat saya nggak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 maka tidak bisa dikendalikan dengan menggunakan conventional controller, ya, sehingga harus menggunakan Smith predictor. Kalau lebih dari 1, tetapi kalau rasio date time dengan time constant itu lebih kecil dari 1, maka kita masih bisa menggunakan conventional control, ya. Saya sudah lupa tahun berapa, mungkin tahun 90-an di jurnal teknik ITS barangkali, saya nggak tahu, kalau saudara coba lihat di Google Scholar barangkali ada, di mana saya menulis untuk membandingkan antara Smith predictor dengan conventional control pada berbagai rasio antara date time terhadap time constant, gitu ya. Nah, di situ kelihatan bahwa kalau rasionya besar, maka
harus menggunakan Smith predictor. Tapi kalau tidak, kalau lebih kecil dari 1, kita bisa gunakan conventional controller, ya, biasa. Oke. Itu apa namanya tujuannya. Terus yang terakhir, selective control atau override system atau override control. Ya, override control itu biasanya struktur controllernya dipasang sebagai berikut, ya. Kita punya beberapa indikator, ya. Di sini namanya temperature indicator lah, ya. Dengan mengukur daripada suatu senyawa pada beberapa posisi, kemudian diambil yang sinyalnya lebih tinggi, ya. Jadi di sini misalnya sinyalnya kan 4 sampai 20 miliampere, misalnya 16, sini 10, sini 6 misalnya, ya. Kalau kita gunakan high selector, maka yang tadi berapa? 12 kali, ya. Itu yang lebih tinggi lah, lebih besar nilainya akan bisa melalui high selector, ya. Yang rendah tidak bisa masuk melalui high selector, ya. Masuk ke dalam controller, baru ke control valve, ya. Ini yang menggunakan selector, ya. Selain high selector ada yang disebut dengan low selector, jadi ngambil hanya sinyal yang rendah saja, ya, yang diliwatkan. Oke, kemudian ini juga ada yang disebut dengan split range control. Nah, kalau split range control itu seperti ini. Ini ada reaktor temperatur diukur, kemudian ini ada jaket temperatur, ya, sebagai slave controller. Ini jaket temperatur dibandingkan, kemudian outputnya itu masuk ke dalam cooling water, ya, keran pengatur cooling water, air pendingin, ya. Kemudian ada split range jacket temperature controller, itu masuk ke hot water stream. Seharusnya nggak begini, seharusnya kan kita selama ini nggak pernah ada controller kemudian ada banyak output, ya. Biasanya kan outputnya cuma 1, ya. Jadi kalau itu ini sebetulnya nggak di sini tapi di bawah sini, ya. Ya, sebagai satu keluaran dari controller, gitu, ya. Ya. Kemudian dibagi, ada yang ke cooling water, ada yang ke hot water, gitu kan? Sehingga skemanya bekerjanya control valve itu seperti ini. Jadi dari 0 sampai berapa? 50% controller output, maka dia dari 100% open menjadi 0% open. Oke, ini controller outputnya hanya sampai 50%. Kemudian berikutnya untuk keran yang lain, hot water steam valve, itu bekerjanya dari 50% sampai 100%, ya. Jadi kalau output controllernya dari 50%, maka ini akan bergerak, ya. Akan bergerak sehingga hot streamnya itu akan liwat, ya, akan melewati control valve. Oke. Jadi ini bentuknya split range control, ya. Tetapi modelnya nggak cuma seperti ini, ya, dibagi 2 gini, fungsinya sendiri-sendiri, ya. Pada range sendiri-sendiri itu mereka control valve-nya bekerja masing-masing. Tapi ada juga yang control valve-nya bekerja bareng, ya, antara cooling water dengan hot water, yaitu kalau kita tarik dari sini open ke mari closed, gitu, ya. Jadi controllernya, control valve-nya kerja dari 0 sampai 100%, ya.
bukan 50% seperti pada gambar ini. Demikian juga yang untuk hot water atau steam valve position itu dari 0 sampai 100%. Itu bisa juga modelnya seperti itu ya. Jadi pada saat yang bersamaan dua-dua keran pengaturnya itu akan bekerja, ya. Itu dengan penggunaan split range control. Nah, ini ada contoh lagi, ya, mengulang barangkali ya proses di mana yang diambil karena ini menggunakan high selector ya hanya high saja yang diambil ya, ada P2, P1, mana yang high itu yang diambil ya. Dan outputnya dari P ini menuju variable speed pump ya, yang mengubah kecepatan pompa. Oke, jadi ini adalah penggunaan selektor ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Prof. Yes. Untuk tadi yang gambar 16.13, Prof. Yang yang A, Prof. Yang ini. Yes. Itu apakah output dari controller yang pertama yang di atas tersebut apakah langsung bersimpangan atau itu beda, Prof, sama yang hasil dari jaket tersebut? Beda. Kalau saudara lihat di B ini merupakan gambar dari A. Oke. Nah, kalau di A ini kita lihat control valve-nya bekerja dari 100% dari 0% open sampai 100% open gitu kan. Tetapi controller outputnya cuma dari, kalau kita menggunakan electrical signal tentu bukan 4 sampai 20 kan, hanya 4 sampai tengah-tengah piro. Kalau 20 kan 16, 8, berarti hanya 4 sampai 12 miliampere. Kemudian yang di sini ini akan bekerja untuk dari 12 ke 20 ampere. Itu. Ya. Baik, Prof. Jadi ini di tengah-tengah udah nutup gitu ya. Makanya saya bilang ada mekanisme yang lain. Mereka kerjanya barengan. Jadi ininya gambarnya, diagramnya tentu dari sini open ini terus sampai kemari. Ya, jadi sampai full signal ya, full range ya, dari 4 sampai 20 miliampere. Kalau ini sistemnya dari 4 hanya sampai 12 ampere. Tapi bukan berarti kalau 12 ampere dia separuh buka loh. Enggak, ini nutup ini sudah close-nya kan di sini gitu ya. Jadi dia 12 miliampere itu udah nutup. Separuh bukanya ya tambah 6 ya. 4 tambah 6 piro 10. Kira 4 16 8. Jadi 4 ke 12, tengah-tengahnya berapa itu? 8 ya. 8 miliampere dia udah 50% buka, kan gitu. Ya. Terus kalau 12 miliampere ya sudah 100%. Gitu. Ya. Oke. Ceritanya seperti itu. Ada lagi? Terus pertanyaannya, Bapak kalau udah didesain control valve misalnya didesain 4 sampai 20 miliampere, apa bisa kita desain ya 4 sampai 20 miliampere itu kan dari full close sampai full open. Apa bisa kita ubah dari 4 menjadi 12 kan gitu? Bisa aja ya. Kalau control valve yang mekanik
Yang pengalaman saya ya saya tinggal ngubah di situ ada diafragmanya yang saya bisa ubah-ubah, ada stroke-nya, saya buatkan, saya tekankan misalnya pada 12 miliampere itu udah harus nutup misalnya, full close misalnya, itu bisa. Iya. Oke, itu ceritanya. Ada lagi? Saya sih bertanya, Bro. Yes. Ya, untuk yang di gambar 16-14. Yo, 14. Ya. Oke, yes. Apakah ketika ada dua parameter gitu seperti level dan flow, berarti ya pakai hex selector itu, Bro, untuk menghubungkannya atau bagaimana? Ya, jadi ada dua. Kita lihat di sini, ya. Kita menggunakan high selector, artinya dua-dua ini akan bisa terpakai, kan gitu ya. P2 itu nggak harus selalu lebih tinggi dari P, gitu ya. Pada satu waktu bisa saja P2 ini akan lebih rendah dari P, sehingga nanti P-nya yang bekerja, gitu ya. P antara P2 dan P1, ya. P2 dan P1 ini kan input semua masuk ke high selector ya. Ini kan outputnya dari controller, kan gitu ya. Nanti kan tinggal milih high selectornya mana yang paling tinggi. Kalau P2 paling tinggi, ya P2 yang masuk. Kalau P1 yang paling tinggi, P1 yang masuk. Itu kan? Berarti P2 bisa lebih besar dari P1, tetapi bisa juga pada waktu tertentu P2-nya lebih kecil dari P1. Gitu. Jadi ini gantian nanti yang mengontrol. Yang mengontrol itu bisa dari level, suatu waktu nanti yang mengontrol itu dari flow. Itu. Nah, ya, baik, Bro. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya kira kita sudah habis semua ya. Apa yang saya sampaikan, saya kira itu adalah materi untuk dinamika dan pengendalian proses. Mudah-mudahan setelah selesai ujian ini, saudara menjadi ahli dinamika dan pengendalian proses ya. Saudara bisa praktekkan di industri ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian. Saudara Alif, jangan lupa masukkan berita acara. Kayaknya kamu belum isi berita acara deh semua, ya? Alif? Sudah, yang kemarin-kemarin. Dicek ya? Ya, Bro. Oke, baik. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Prof.